ya, karena tidak ada data klinisnya, nggak ada penelitiannya, Bapak Ibu. Bedanya cuma itu aja gitu loh. Kan rata-rata kalau pengobatan timur itu adanya testimoni, betul ya? Dari testimoni orang yang berhasil, tapi nggak ada uji klinisnya, nggak ada data klinisnya, walaupun memang membuahkan hasil gitu loh. Nah, tetapi Bapak Ibu ya, tidak ada salahnya saya katakan kalau Anda bisa mencoba satu terapi atau beberapa terapi yang memang tujuan akhirnya kan kita ingin menyembuhkan penyakit yang ada di dalam kita, betul ya? Makanya kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya lebih open mind. Ya, saya melihat, oh ini ada pengobatan terapi dengan cara seperti ini, oh kalau bagus, why not? Gitu loh. Kenapa nggak kita lakukan? Semakin banyak metode yang kita miliki, semakin kita juga bisa membantu menyembuhkan orang lebih cepat. Karena terus terang saya tipe orang yang nggak suka kalau pasien itu sering balik ke saya nggak suka. Ya, saya bosen lihatnya, jujur. Saya lebih senang orang bisa diobati sembuh selesai, udah nggak ketemu saya lagi. Itu saya lebih senang gitu loh. Kalau orang ketemu saya lagi nggak sembuh, saya juga beban tuh. Ya, nah malam hari ini saya ingin berbicara tentang satu teknologi ya Bapak Ibu. Nah, ini lebih ke arah bukan hanya traditional Chinese medicine, sama-sama TCM, tapi ini lebih ke teknologi Bapak Ibu. Ya, teknologi Chinese atau teknologi Chinese medicine nih. Nah, ya, kita akan berkenalan dengan satu nama yang mungkin Anda mulai familiar ya akhir-akhir ini, yang namanya partikel kuantum. Nah, yang namanya partikel kuantum ini ternyata sekarang itu banyak sekali dipakai di dunia kesehatan. Nah, salah satunya yang akan saya jelaskan berikut ini Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi saya akan menjelaskan materi dari Pak Hari ya. Jadi materi inti saya sebenarnya setelah ini Bapak Ibu, tapi materi yang saya bawakan ini sekali lagi sangat-sangat berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Yohanes tadi. Kok mati? Bentar ya. Ya siap. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan itu hampir mirip ya saya katakan, atau kalau boleh saya katakan apa yang dijelaskan oleh Pak Yohanes tadi ya konsepnya serupa ya. Cuman ini ada slide-nya. Bedanya Pak Yohanes menjelaskan tanpa slide ya. Nah, ini ada slide-nya Bapak. Jadi gini. Sebenarnya ya tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi ini berdasar dari apa yang dikatakan oleh Hippocrates ya. Pak Hippocrates ini beliau juga dianggap sebagai guru atau dokter ya zaman dulu ya, salah satu bapak kesehatan Bapak Ibu ya. Beliau memang mempelajari tentang ilmu kesehatan ini lebih dari 2.400 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Beliau sudah menyebutkan bahwa sebenarnya tubuh kita ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Konsepnya diawali dengan di sini. Nah, ini sebenarnya salah satu bukti bahwa tubuh itu memang memiliki mekanisme untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kebetulan contoh saya ini sama dengan yang dijelaskan oleh Pak Yohanes ya. Ini titik puspa Bapak Ibu. Anda pernah dengar ya, titik puspa itu sembuh dari kanker ya, stadium 3 ya. Saya kurang tahu ya 3A atau 3B, hanya dengan meditasi, dan meditasinya kalau saya nggak salah ya mungkin bisa dirawat. Ini sensi Bapak Ibu. Nah, beliau melakukan meditasi selama 5 jam sehari, hanya selama 13 hari Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, 13 hari sehari 5 jam meditasi ya? 1 jam istirahat, 1 jam istirahat, 1 jam istirahat. Nah, itu tuh tidak pakai implikasi koplok-kotok atau apa asimbrek implikasi bunga-bunga lilin obor apa api unggun nggak ada. Nah, itu tuh cuman duduk gini. Nah, terus mata ditutup, bernapas keluar masuk dari hidung, lidah dilipat, ada yang kayak ada
Ya emang segitu. Paling gimana? Oke, Bapak Ibu Anda sudah melihat ya. Nah, jadi sebenarnya, ini persis tadi yang dijelaskan oleh Pak Yohanes ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini merupakan energi, Bapak Ibu. Ya, jadi sumber energi atau ladang energi itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, di mana lebih tepatnya? Di dalam sel, Bapak Ibu. Ya, jadi baterainya di dalam tubuh kita itu ada di dalam sel. Lebih kecil lagi di dalam sel itu ada yang namanya atom dan ada yang namanya partikel, Bapak Ibu. Ya, ini sumber energi di dalam tubuh kita. Ya, kalau orang Chinese kan ngomongnya qi tadi ya. Nah, dan sifat dari energi itu adalah bergetar. Ya, vibration. Jadi semua jenis energi Bapak Ibu itu pasti bergetar di dalam tubuh. Nah, bahkan Nikola Tesla ya, salah satu ilmuwan juga yang sangat digemari oleh Elon Musk ya, sehingga membuat nama jadi mobilnya itu mobil Tesla ya. Nikola Tesla sendiri mengatakan bahwa kalau kita ingin mempelajari rahasia dari alam semesta, kita harus paham konsep tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, ini sekarang dunia barat mulai open mind, ya, konsep tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Karena setiap energi itu pasti ada frekuensi tertentu, Bapak Ibu, dan pasti bergetar. Nah, ini yang harus mulai kita pahami. Nih contoh Bapak Ibu ya, microwave. Ini contoh dari energi. Kita lihat ya, kalau kita pegang microwave itu nggak panas, betul? Tapi ketika kita mengalirkan energi di dalamnya, ayamnya panas dan matang. Padahal kita pegang nggak panas. Betul nggak Bapak Ibu? Ini ada energi, ada frekuensi, dan ada vibrasi yang diberikan kepada ayam yang mentah sehingga akhirnya bisa matang. Ada gelombang tertentu yang diberikan, ada energinya, ada frekuensinya, Bapak Ibu. Ya, ini contoh sederhana dari yang namanya energi, Bapak Ibu. Ya, nah bahkan Albert Einstein sendiri mengatakan future medicine, jadi masa depan pengobatan itu adalah yang berhubungan dengan frekuensi. Ya, nah sebenarnya ya. Konsep tentang energi ini sudah mulai diterapkan di alat-alat medis zaman sekarang, ya. Nah, kita bisa lihat ya, banyak sekali alat-alat terapi maupun untuk screening ya, berdasarkan frekuensi atau energi atau vibrasi ini, Bapak Ibu. Ya, ada di MRI, ya banyak sekali alat-alat kedokteran zaman sekarang yang sudah menggunakan teknologi energi tersebut, Bapak Ibu. Ya, dan mulai banyak dipelajari konsep tentang energi healing, bagaimana tubuh kita bisa menyembuhkan dengan energi, ini mulai dipelajari. Nah, ini sebenarnya kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan ya oleh Pak Yohanes ya. Ada yang namanya Waitanko, ada yang namanya Titi gitu ya Bapak Ibu. Ini kan konsepnya mengumpulkan energi di dalam tubuh kita sebetulnya. Nah, sekarang saya membahas dari Western medicine-nya Bapak Ibu. Kalau tadi dari Eastern medicine-nya, saya membahas dari Western dari Western medicine-nya. Jadi gini ya, NASA 2003 September ya, salah satu ilmuwan di NASA menemukan frekuensi tertentu ternyata bisa menyembuhkan sel, meregenerasi, dan memperbaiki, Bapak Ibu. Ada satu frekuensi tertentu ya, yang namanya PEMF ya. Ini ternyata juga terbukti meningkatkan pertumbuhan sel ya, dan perkembangan sel. Nah, ini sudah mulai diteliti sekarang. Ya, oh ternyata benar ya, ada frekuensi yang memang bisa membantu menyembuhkan sel. Nah, bahkan Dr. Anthony Holland, Bapak Ibu, ya, beliau juga mengatakan bahwa frekuensi tertentu ternyata bisa menyetop pertumbuhan sel kanker. Ya, telat ya, saya katakan orang Barat tuh telat ya, lebih canggih orang China, Bapak Ibu. Nah, ini contoh frekuensi ya, bagaimana frekuensi bisa menghancurkan sel kanker nih. Ini salah satu contoh ya. Ini percobaan zaman kita SMP itu sebenarnya. Oke, ada salah ya Bapak Ibu ya. Kalau frekuensinya sama, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi.
Resonansi Nah, tetapi bunyi kalau hanya dapat terjadi frekuensinya jika berbeda, suatu benda memiliki frekuensi nggak alami bisa bergetar, yang sama dengan nggak nyampe, frekuensi Bapak. alami sumber Ya. bunyi yang bergetar. Makanya perlu frekuensi yang, Dan benda nah ini saya percepat ya Bapak Ibu. Jadi perlu frekuensi tertentu yang memang efektif untuk tubuh kita. Nah, 2004 ya, pemerintah Amerika mengumumkan sudah ditemukan satu teknologi ya atau gelombang yang namanya THZ. THZ ini terahertz Bapak Ibu. Terahertz ini adalah satu gelombang yang berada di tengah-tengah antara microwave dengan inframerah. Jadi kalau dulu untuk kesembuhan kan kita tahu yang namanya inframerah. Nah ini setingkat lebih tinggi inframerah itu sendiri Bapak Ibu. Ya, ini pemerintah Amerika menyatakan bahwa THZ atau terahertz ini merupakan salah satu teknologi dari salah satu dari 10 teknologi yang akan merubah masa depan dunia. Nah, menariknya juga terahertz ini merupakan salah satu sinar yang sifatnya non-invasif, tidak merusak dan juga non-ionizing, artinya tanpa radiasi, Bapak Ibu. Ya, di Amerika banyak peneliti yang mengatakan terahertz ini adalah wave of light, gelombang kehidupan. Di Jepang diteliti dan disebut sebagai light of life, cahaya kehidupan. Dan di China sendiri disebut sebagai God's wave band, ya, gelombangnya dewa, Bapak Ibu. Kalau di sana ya, God-nya kan dewa, gitu ya, kalau orang China nyebutnya. Nah, dan akhirnya mulailah banyak penelitian, uji klinis dan jurnal tentang terahertz, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik, ya. Terahertz ini ternyata sangat efektif digunakan untuk menyembuhkan, saya garis bawahi ya Bapak Ibu, menyembuhkan penyakit kanker ganas. Ya, dia bisa membunuh kanker ganas. Di satu sisi, dia bisa menguatkan dan mempertahankan sel sehat atau sel normal di sekitar sel kanker itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik, beda dengan kemo. Kalau kemo, sel normal ikut rusak. Ya, yang kedua, ternyata terahertz ini berfungsi untuk angina. Angina pectoris itu penyakit penyumbatan pembuluh darah jantung, Bapak Ibu. Terahertz ini sangat efektif sekali untuk membuat pembuluh darah di jantung lebih elastis dan juga untuk mengencerkan darah. Nah, ini sudah ada penelitiannya, Bapak Ibu. Ya, sudah ada jurnalnya dan banyak sekali jurnal, kalau saya sebutkan satu persatu, penelitian tentang terahertz. Ya, akhirnya juga Western medicine juga mengakui gitu. Nah, kemudian 2014 ada seorang profesor dari China, namanya Profesor Yang Wenjun, yang berusaha membuat alat terahertz ini disederhanakan sedemikian rupa, Bapak Ibu. Ya, setelah 8 tahun penelitian, akhirnya beliau bisa membuat alat seperti ini. Nah, alat yang pertama 2014 itu berharga 412.000 US dollar atau sekitar 6 miliar, Bapak Ibu. Ya, kira-kira ada yang tertarik nggak kalau Anda disuruh beli sebuah alat ya yang nilainya sampai 6 miliar, Bapak Ibu? Saya pikir nggak ada yang mau gitu ya, kecuali mungkin rumah sakit besar gitu. Nah, akhirnya 2017 disederhanakan dan mulailah dikembangkan, Bapak Ibu. Jadi ini terahertz ini sekarang teknologinya sudah lebih canggih, lebih maju karena dia dikombine dengan yang namanya quantum teknologi dan quartz optik. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Jadi quantum teknologi ini memberikan tenaga kepada sel, menyeimbangkan sistem tubuh ya. Jadi sifatnya juga menggetarkan sel ya dan merontokkan plak-plak di pembuluh darah nanti sifatnya. Ya, dia akan merontokkan semua jenis toksin yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian quartz optik sendiri membantu memfokuskan gelombang tera atau terahertz ini, Bapak Ibu, ya, ke organ-organ tertentu yang memang bermasalah. Jadi bukan hanya terahertz saja, tapi juga sudah dilengkapi dengan quantum teknologi dan juga quartz optik, ya. Nah, menariknya juga Bapak Ibu, ternyata gelombang terahertz ini memancarkan gelombang atau menggetarkan atau bergetar sebanyak 1 triliun getaran per detik, Bapak Ibu. Ya, jadi ini Anda lihat di bawah ya, sudah ada penelitiannya, 1 triliun getaran per detik. Dia akan menggetarkan sel di dalam tubuh kita. Anda bisa bayangkan ya, 1 triliun getaran, Bapak Ibu, per detiknya. Ya. Nah,
Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu ya, nanti akan dibawakan oleh Pak Hari sih. Sebenarnya materi ini bukan saya yang membawakan, nanti rekan saya Bapak Hari Utomo yang akan menceritakan. Nah, saya hanya menceritakan secara singkat ya konsep tentang terahertz ya, dan ini ada satu buah atau beberapa buah testimoni yang kita akan lihat efek dari terahertz Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama ya, kasusnya adalah penyakit stroke. Jadi beliau stroke hemorrhagic ya, perdarahan, sampai tidak bisa mengontrol buang air besar maupun buang air kecil Bapak Ibu. Kemudian pelo ya, hemiparese, lumpuh separuh badan Bapak Ibu ya. Dia terapi 45 menit tiap hari. Ya, jadi alat terapinya Anda bisa lihat ya. Nah, 7 hari Bapak Ibu ya. 7 hari beliau bisa jalan dan mulai bisa mengontrol BAB dan BAK. Ya, lakukan terus terapinya. Jadi alatnya memang seperti hair dryer ya, tinggal di blower aja ya. 10 hari sudah mulai bisa jalan. Tiga 30 hari mulai jogging Bapak Ibu ya. Sudah bisa naik kereta sendiri. Lanjut sana mandi dari. Cuma Nah, ini yang luar biasa ya, saya katakan, karena mulai bisa menggunakan motor listrik. 45 hari bisa jogging akhirnya ya, kita lari. Botol ya, 60 hari sudah bisa pegang botol. Nah, ini berikutnya ini ada sumbatan di pembuluh darah jantung ya. Sorry, sebentar Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini secara tepat aja ya mengalami penyumbatan di 4 pembuluh darah di jantung. Ya, 3 diantaranya tersumbat 100% Bapak Ibu. Nah, setelah diterapi, sorry ya, slide saya agak sedikit trouble. Jadi intinya setelah diterapi Bapak Ibu akhirnya beliau membaik ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, ini ada sedikit trouble di laptop saya.